Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasriani. Saya dari kelas G1 Farmasi akan menjelaskan materi kimia medisinal yang berjudul sulfonamida. Sulfonamida adalah turunan sulfanilamid, senyawa khas yang tersubstitusi pada N1 atau N4. Digunakan untuk pengobatan infeksi karena bakteri gram positif dan gram negatif tertentu, beberapa jamur dan protozoa. Penggunaan terapeutik: 1. Sulfonamida untuk infeksi sistematik. Berdasar masa kerjanya: 1. Masa kerja pendek, waktu paro 10 jam. 2. Masa kerja sedang, waktu paro 10-24 jam. 3. Masa kerja panjang, waktu paro 24 jam. 2. Sulfonamida untuk infeksi usus. Dirancang agar sedikit diserap dalam saluran cerna dengan memasukkan gugus yang bersifat hidrofil kuat seperti petalil, suksinil, atau guanil, membentuk turunan sulfonamida yang mudah larut dalam air. Di usus besar, senyawa dihidrolisis oleh bakteri usus, melepaskan pelan-pelan sulfonamida induk aktif. 3. Sulfonamida untuk infeksi mata. Untuk pengobatan konjungtivitis, infeksi mata superficial lain, dan trachoma. 4. Sulfonamida untuk infeksi saluran seni. Untuk pengobatan infeksi saluran seni karena cepat diserap dalam saluran cerna sedang ekreksi melalui ginjal lambat sehingga kadar obat di ginjal cukup tinggi. 5. Sulfonamida untuk pengobatan luka bakar, umumnya untuk luka bakar yang terinfeksi oleh Pseudomonas sp atau Clostridium falci. 6. Sulfonamida untuk pengobatan lain-lain. Untuk infeksi membran mukosa dan kulit, contoh sulfabenzamid, sulfacetamid, dan untuk pengobatan dermatitis herpetiformis, contoh sulfapiridin. Untuk infeksi telinga, contoh sulfasuksinamid. Untuk infeksi mulut, contoh sulfatolamid. Untuk infeksi jamur, contoh sulfadiazin, sulfadiametoksin, sulfateksipridazin. Untuk pengobatan malaria yang disebabkan Plasmodium falciparum yang kebal terhadap kloroquine, contoh sulfadoksin sulfadiazin. Kombinasi sulfonamida, kombinasi campuran sulfonamida untuk menurunkan terbentuknya kristal asetilsulfa di ginjal. Dapat digunakan THD bakteri yang sudah kebal THD sediaan tunggal sulfonamid, contoh trisulfa, sulfiazin 167 mg, sulfamerazin 167 mg, sulmatezin 167 mg. Dosis awal 3 gram, selanjutnya 0,5 gram 4 dd sampai infeksi terkendali. Kombinasi sulfonamida dengan trimethoprim menunjukkan aksi sinergis karena dapat menghambat biosintesis asam dihidrofolat melalui 2 jalur. Sulfonamida dapat mempengaruhi penggabungan asam aminobenzoat dalam sintesis asam dihidropetroat.
Keuntungan lain penggunaan kombinasi ini, terjadi kekebalan kuman tidak secepat seperti pada penggunaan bentuk tunggal dan cukup efektif terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sulfonamida lain. Untuk mekanisme kerja, sulfonamida mempunyai struktur mirip asam aminobenzoat atau PABA, suatu asam yang diperlukan untuk biosintesis koenzim asam folat dalam tubuh bakteri atau protozoa. Terjadi dalam pepton jaringan tubuh, terutama setelah otolisis dan hidrolisis asam nana bakteri dan ekstrak ragi. Hubungan struktur dan aktivitas. Untuk dapat aktif, gugus amino dan radikal sulfonil pada cincin benzena harus terletak pada posisi 1 dan 4. Gugus amino primer sangat penting untuk aktivitas karena banyak modifikasi pada gugus tersebut ternyata menghilangkan aktivitas bakteri. Contoh metabolit N4 asetilasi tidak aktif sebagai antibakteri. Bentuk yang aktif sebagai antibakteri adalah bentuk garam N1 terionisasi dan aktivitasnya akan meningkat bila substituen berupa heteroaromatik sedang. N1 disubstitusi tidak aktif sebagai antibakteri. Penggantian cincin benzena dengan sistem cincin yang lain dan pemasukan substituen lain pada cincin benzen akan menghilangkan aktivitas. Untuk efek samping, kerusakan ginjal karena pembentukan kristal yang sukar larut di ginjal oleh metabolit sulfanilamida dan asetil sulfamid. Sulfamid pKa sama dengan 10,4 dalam urin yang pH-nya 6 terdapat dalam bentuk tak terionisasi. Bentuk ini sukar larut dalam air sehingga mudah membentuk kristal dalam ginjal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.